Selamat datang kawan-kawan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya kita memberikan kelas kepada item kita yang ada di HTML. Misalnya kita sudah mempunyai file seperti ini ya. Jadi ceritanya kita misalnya mempunyai 3 div misalnya seperti ini. 3 div seperti ini. Div 1 ya. Lalu div kedua. Oke. Baru div ketiga. Nah, ini kan sebenarnya sama. Namun ini bisa kita bedakan ketika kita memberikan kelas. Nah, bagaimana sebenarnya kita memberikan kelas? Secara sederhana kita memberikan kelas seperti ini kan. Misalnya kelas seperti ini. Kelas. Misalnya kelas ini 1 seperti ini. Oke, lalu ini misalnya kelasnya kelas 2. Lalu ini adalah kelas 3. Nah, sekarang kita sudah memiliki 3 div yang mempunyai kelas masing-masing. Jadi ini nanti sudah gampang kita panggil jika kita menggunakan CSS maupun JavaScript. Nah, kita tes dengan CSS dulu ya, kawan-kawan. Misalnya kita nambahkan di sini Ctrl S ya, Ctrl S style.css. Nah, lalu di style.css ini kita kan sudah memiliki kelas 1. Nah, kita buat saja 1 seperti ini. 1. Oke, baru buka kurung awal. Lalu misalnya kita kasih width 200 pixel. Height-nya juga kita berikan juga 200 pixel. Lalu kita berikan bordernya biar kelihatan dia ya. Jadi kita kasih border seperti ini, border. Kita kasih 2 pixel solid black ya. Nah, seperti ini. Jadi file ini kita hubungkan, ini di bawah titel kita linkkan. Link seperti ini, style.css. Oke. Lalu ini kita Ctrl S, lalu klik kanan open in browser. Nah, kita sudah memiliki satu kotak seperti ini. Nah, kenapa bisa muncul kotak satu seperti ini ya? Alasannya karena kita sudah memberikan style untuk kelas yang satu ini. Nah, saya maunya ketiga kotak ini, ketika div ini mempunyai style yang sama dengan div yang pertama. Secara sederhana kita kan bisa membuat seperti ini kan. Kita copy saja ini seperti ini, Ctrl C, lalu ini kita Ctrl V 2 kali. Ya, tinggal kita rubah ini. Misalnya ini jadi 2, ini jadi 3. Kan seperti itu secara sederhana. Namun bukan, ini kan memakan banyak, kita harus menuliskan banyak kode seperti itu kan. Kita harus menuliskan banyak kode dan ini menurut saya kurang bagus ya. Jadi ini kita refresh. Nah, dia juga menghasilkan hal yang sama. Namun sebaiknya kita tidak melakukan hal seperti ini. Jadi kita memiliki satu kode style, namun bisa kita pakai di banyak komponen seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira caranya? Misalnya ya, teman-teman. Ini kita refresh ya. Tadi ini Ctrl S, lalu ini kita refresh. Reload. Oke, kita sudah bikin seperti ini. Jadi, div-nya ada 3. Misalnya kita inspect seperti ini, inspect. Lalu di elemennya ini kan kita sudah memiliki 3 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, yang saya maksudkan di sini kawan-kawan, kenapa saya katakan membuat kelas ini sebenarnya agak unik. Jadi sebenarnya teman-teman, kita bisa memberikan 2 kelas di dalam satu elemen. Misalnya ini kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sebenarnya ini bisa kita berikan, misalnya ini yang kelas 1, kelas 2 ini kita berikan juga kelasnya kelas 1. Jadi dia mempunyai 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Seperti itu. Nah, kita tes ya kawan-kawan. Jadi ini kan kelas 2-nya masih belum ada kotak. Sementara di style kita ini ada kelas 1. Nah, kita pakai kelas 1 ini di kelas 2. Jadi dia ada nanti 2 kelas. Jadi misalnya ini kelas 2, kita double klik. Lalu kelas 2 ini kita tambahi 1 seperti ini. 1 enter. Nah, setelah kita periksa, dia sudah menjadi kotak. Baru di sini misalnya kelas 3 ini kita tambahi 1. Nah, dia juga nambah menjadi mempunyai kotak. Jadi yang saya maksudkan adalah kawan-kawan sekalian, bahwa kita bisa memberikan 2 kelas di dalam satu elemen.
Caranya yaitu dengan menuliskan seperti ini. Misalnya di sini ya. Tinggal kita tambahkan aja, misalnya di sini kelas 2 spasi 1. Nah, ini 3 spasi 1. 1 ya. 1. Nah, jadi kalau kita memiliki seperti ini kelasnya bukan kelas 21 atau kelas 31, namun ini adalah kelas 2 dan kelas 1. Artinya dia memiliki 2 kelas. Nah, kita harus memahami konsep yang ini, kawan-kawan. Kenapa perlu ya? Ketika nanti teman-teman sekalian sudah menggunakan Bootstrap mungkin dalam membuat web, ini sangat penting. Nah, jadi 2 kelas itu bisa diberikan kepada satu elemen dengan menggunakan spasi. Jadi kalau sudah kita berikan spasi ini sudah menjadi 2 kelas. Jadi ini menjadi array lah ceritanya ini, array. Nah, misalnya lagi kawan-kawan ya, kita memiliki file JavaScript. Misalnya ini kita hubungkan dengan JavaScript ya, script. Nah, src. Lalu ini script ya, script.js. Nah, setelah seperti ini kita mempunyai harus memberikan file kita, menambahkan file baru yaitu script.js ya. Ctrl S, script.js. Nah, oke. Jadi misalnya kita mau mengambil kelas 2 ya, karena kelas 2 ini sudah memiliki 2 kelas. Biar kita lihat dulu bagaimana si JavaScript mengenali si kelas 2 ini ya. Misalnya di sini ya, misalnya di sini kita buat cons 1 kelas 2 seperti ini ya, cons 2 sama dengan dokumen titik query selector ya. Nah, jadi kita mau mengambil kelasnya kan, kelas 2. Nah, kenapa tidak kita tuliskan kelas 21 seperti ini ya? Karena kita kelas 2 aja kita tuh buat, dia sudah mengambil yang ini, yang 2 ini. Nah, kalau kita tuliskan 21 kan, yang kelas 1 ada 2 ini kan, ada 3 ini kan, 1 2 3. Nah, jadi kita harus membuat yang lebih unik, yang lebih beda ya. Jadi mau kita ambil ini berarti yang beda di antara ketiga ini ya 2 ya kan. Nah, jadi di sini 2. Oke. Jadi misalnya lagi ya, kita memiliki sebuah tombol di sini ya, button rubah warna. Misalnya ini. Oke, warna seperti ini. Ctrl S. Jadi rubah warna ini kita panggil juga di sini. Oke, jadi ini kita copy saja, Ctrl C. Jadi ini kita buat nama variabelnya adalah variabel tombol seperti ini, tombol yang mengambil button. Nah, jadi karena button ini adalah cuma satu di sini kan cuma satu button, jadi kita bisa langsung menuliskan button seperti ini tanpa menggunakan kelas ataupun ID. Nah, Ctrl S. Nah, sekarang kita mau cek dulu dia. Kita cek dulu si 2 ini ya, console.log 2 seperti ini, Ctrl S. Lalu kita open in browser kita refresh. Nah, jadi di konsol ini kita buka div kelas 21. Oke, sudah diambilnya. Namun ya spasinya juga ikut ya, 21. Jadi dia memiliki 2 kelas. Jadi bukan 2-nya mau kita tengok, tapi kelasnya ya. Bagaimana kelasnya sebenarnya? Nah, di JavaScript kita bisa melihat kelas apa saja yang sudah terpasang di dalam sebuah elemen. Dan ini sangat bermanfaat nanti ketika kita mau membuat web yang lebih bagus lagi ya, ini bisa kita gunakan. Nah, fasilitas ini bisa kita gunakan. Misalnya yang saya maksudkan kali ini, 2 itu ada propertiesnya class list. Jadi ini class seperti ini, list. Nah, Ctrl S, jadi kita lihat 2 titik class list apa isinya. Nah, dia memiliki 2 kelas katanya, yaitu kelas 2 dan kelas 1. Jadi dia dibuat menjadi array ya, array ataupun objek. Jadi ini objek, sepertinya objek ini ya. Jadi 0 ada 2 baru 1, baru panjangnya ada 2. Array lah, array bisa kita kira array ini ya, pas array. Jadi misalnya sepertinya ini array, misalnya ini kita buat seperti ini. Jika ini array harusnya ini jalan. Jadi ada, kalau array itu kan ada indeksnya, indeks dimulai dari 0, indeks 0 1 seterusnya tergantung panjangnya. Ini kan panjangnya 2. Jika kita lihat di sini ada propertinya lengthnya ada 2.
berarti dia adalah 0 dan 1. Nah, jadi kita tes 0. Nah, seperti ini. Lalu kita refresh ini. Nah, dia menampilkan 2, berarti dia array ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan, teman-teman. Misalnya kita mempunyai seperti ini ya. Misalnya ini kita manfaatkan fasilitas dari JavaScript ini ya. Misalnya di sini di indeks HTML ini, di style kita. Jadi di style kita ini kita coba mendeklarasikan sebuah style yang tidak ada di HTML ini. Misalnya seperti ini. Kita buat di sini kelas background misalnya seperti ini ya. Background. Oke. Background kita kasih red. Nah, kalau kita perhatikan di indeks kita kan tidak memiliki background di sini. Kelasnya tidak ada background. Nah, namun di style kita bisa kita deklarasikan tanpa ada di situ. Jadi ini tidak akan error ya. Ini biasa saja. Misalnya ini kita refresh seperti ini. Nah, dia tidak terjadi apa-apa. Nah, biasa-biasa saja kan seperti itu. Namun bukan situ sebenarnya yang saya maksudkan. Nah, kita menggunakan ini, kita mendeklarasikan ini kan pertama. Jadi ini kita manfaatkan sini. Jadi di script ini kan kita sudah memiliki const tombol, di mana tombol itu adalah ini yang paling bawah rubah warna. Nah, misalnya, jadi kelas 1 ini kita rubah warnanya ketika tombol rubah warna kita klik. Nah, di sinilah kita manfaatkan. Jadi tombol titik on klik baru kita buat sama dengan function ya. Kita buat arrow function seperti ini, arrow function. Oke. Lalu 2 ya pas 2 sajalah kita rubah ya. 2 titik class list titik add ya. Jadi di class list ini dia mempunyai properties juga add ya. Jadi add kita tambahkan apa? Kita tambahkan background. Oke, seperti ini. Nah, Ctrl S. Lalu kita buka browser kita. Oke, refresh, kita inspect coba ya, inspect. Seperti ini kita pindahkan ke samping. Oke. Nah, jadi ketika ini kita refresh seperti ini, kita perhatikan kelasnya ya kawan-kawan. Ini adalah kelas 1, ini adalah 21, ini adalah 31. Ketika tombolnya kita klik, kita perhatikan di sini. Jadi kita coba klik tombolnya. Kita klik seperti ini, mana tombolnya ini? Oke. Klik. Nah, kita perhatikan 21 background, dan jika kita lihat di sini, dia ini sudah berubah menjadi merah. Nah, jadi itu maksud saya. Itu bisa kita manfaatkan untuk menambahkan misalnya beberapa fitur di halaman kita. Makanya saya mengambil topik ini dan membuat video ini ya, karena menurut saya ini sangat penting ya. Selain kita bisa menambahkan kelas, kita juga bisa mengurangi kelas atau remove kawan-kawan. Misalnya kita buat seperti ini, 2 titik class list titik remove. Nah, apa yang mau kita remove? Misalnya mau kita remove kelas 1. Jadi harusnya nanti kelas 1-nya di remove. Jadi kalau kita buka di sini, kalau kita refresh ya. Jadi kita perhatikan di sini ada kelas 21 ya. Ketika kita refresh seperti ini, kelas 21, lalu kita klik ini, klik. Nah, dia berubah menjadi 2 background. Namun kenapa tidak berubah menjadi merah ya? Mungkin ada yang bertanya seperti ini. Sebenarnya dia sudah berubah menjadi merah. Nah, namun karena kelas 1-nya tidak ada ya, makanya tidak kelihatan. Karena kan yang memberikan tinggi dan lebar dari masing-masing kelas ini adalah kelas 1 kan. Jika kita perhatikan seperti ini di stylenya, kita hanya memiliki kelas 1 yang mengatur tinggi dan lebar. Nah, makanya jika kita refresh, semua yang memiliki kelas 1 dia memiliki tinggi dan lebar. Nah, jadi ketika ini kita klik remove, maka ya otomatis ya kelas div yang kedua ini tidak memiliki tinggi dan lebar. Nah, itu kira-kira kawan-kawan permasalahannya. Jadi intinya yang saya maksudkan di sini adalah bahwa kita bisa menambahkan kelas dan mengurangi kelas dengan JavaScript. Dan ini menurut saya fitur yang sangat membantu sekali bagi kita nanti untuk mengembangkan web kita menjadi web yang lebih bagus lagi.
Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah bahwa kita bisa memberikan dua kelas ataupun lebih kepada satu elemen. Nah, baru yang kedua adalah bahwa kita bisa memberikan remove dan meng-add kelas dengan membantuan JavaScript. Nah, ini akan sangat kita perlukan nanti ketika kita misalnya membangun web image slider ataupun yang lain ya. Jadi untuk kali ini kawan-kawan, saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada sesuatu yang perlu untuk dipertanyakan, teman-teman sekalian bisa menuliskannya di kolom komentar dan biar kita jawab sama-sama. Oke, atas perhatian teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.